Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Fatimah. Kali ini saya akan mengupas mengenai 4 tips simpel menghafal hanya dalam satu malam. So, untuk teman-teman yang penasaran, yuk let's go. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Guys, kali ini saya akan mengupas mengenai 4 tips simpel menghafal hanya dalam satu malam. So, sebelum lanjut, tips ini saya kembangkan sejak saya SMP. Yang dimana SMP kelas 1 itu saya berada dalam masa-masa yang sulit karena saya bertransformasi dari yang suka bermain ke lingkungan yang memang anak-anaknya itu rajin dalam belajar, rajin dalam hal beribadah, dan lain-lain. Nah, di situ saya adalah orang yang paling berbeda di antara teman-teman saya. Karena saya itu petakilan, suka main, kadang tidak memperhatikan guru saat mengajar. Nah, waktu ulangan semester 1, di situ saya bingung dan cemas. Bagaimana saya akan mengerjakan ulangan? Tanpa ada sebab, saya berpikir seperti itu. Dan mungkin itu karena doa-doa dari orang tua saya. Nah, dari situ, bagaimana ini saya tidak pernah belajar, tidak pernah memperhatikan, selalu bermain. Bagaimana saya akan bisa mengerjakan ulangan? Nah, pemikiran saya tersebut mungkin karena memang usia saya, dan mungkin memang karena doa-doa dari orang tua, kerabat, dan teman-teman saya. Karena waktu itu saya adalah orang yang hiperaktif sekali. Sampai sekarang pun saya tetap hiperaktif. Tetapi saya sekarang sudah mampu untuk menempatkan, di mana saat saya tenang, di mana saat saya lepas sesuai dengan apa karakter yang saya miliki. Nah, waktu itu saya bingung saya harus bagaimana karena materi di SMP berbeda dengan materi SD. Itu sangat banyak dan beragam tentunya. Nah, selain itu, ketika saya kelas 2 SMP, saya ditunjuk untuk mewakili lomba siswa berprestasi tingkat Kabupaten Purbalingga. Nah, di situ saya diberitahu hamin 2 hari. Sedangkan lomba-lombanya itu banyak. Ada lomba pidato bahasa Indonesia, lomba pidato bahasa Inggris, musik, atau dapat dikenal dengan kemampuan pribadi. Di situ kemampuan pribadinya banyak, menyanyi, bermain alat musik, atau menciptakan suatu kreasi baru, suatu inovasi baru. Nah, selain itu juga ada soal-soal yang tentunya juga bukan mata pelajaran yang umum untuk siswa SMP. Di situ saya juga bingung, bagaimana ini saya akan bisa menghafal teks pidato yang juga panjang, apalagi pidato bahasa Inggris dan juga memang bukan bahasa sendiri. Untuk mempelajari soal-soal pun saya juga menjadi bingung, bagaimana ini? Nah, selain itu, saya juga menerapkan tips-tips ini ketika saya berada di SMA. Ketika saya pembelajaran daring seperti ini, saya menggunakan tips-tips tersebut. Tapi memang tips-tips ini tidak maksimal kebuktiannya atau tidak maksimal khasiatnya saat saya SMA. Karena gimana? Mau belajar tetapi main HP terus. Ini warning ya untuk teman-teman. Ketika kita sudah menginjak SMA, ketika kita sudah kelas 2 khususnya, jangan terlalu sering bermain HP, seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, di sini tuh saya kelas 1, kelas 2, santai. Saya tidak pernah belajar, tidak pernah menghafal, dan selalu bermain. Ketika ulangan, saya belajar itu hanya sebelum ulangan, seperti jam sebelum ulangan dimulai, jam 7 sampai jam setengah 8. Nah, di situ saya belajarnya dadakan. Dan memang ini saya tidak menerapkan secara maksimal mengenai 4 tips dalam menghafal tersebut. Nah, untuk kali ini saya akan memperlihatkan
mengenai nilai rapot saya ketika saya kelas 1 SMA yang dimana saya mulai bertransformasi dan mulai menerapkan 4 tips ini. Dan alhamdulillah ini sangat bermanfaat dan mungkin bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini sedang kelas 12. Nah, ini dia nilainya. Nah, ini nilai saya ketika saya berada di kelas 1 SMP. Ketika semester pertama, semester 1. Nih, ini nama saya. Dan ini bukan palsu ya. Ini memang rapot saya. Nih, ini rapot saya. Dan ini nilai-nilai saya. 89, 78, 89, 85, 88, 83, 90, 82, dan seterusnya. Dan jumlahnya 1021, peringkat 1 dari 25 siswa di kelas saya. Tetapi memang ini peringkat 1 spiralnya tidak mungkin ditulis dalam rapot ini, karena rapot ini hanya untuk kelas 7A. Jadi alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan ranking 1 separalel. Guys, itu tadi nilai rapot saya yang bukan untuk pamer saya, tetapi untuk membuktikan bahwa omongan yang saya katakan itu bukan kebohongan belaka. Selain itu, sebelum lanjut, saya akan memberitahu dengan kalian bahwa dengan 4 tips ini, waktu itu saya pernah mendapatkan peringkat 10 dalam Olimpiade Sains Sekabupaten Purbalingga. Nah, itu juga karena saya tidak membaca yang berat-berat sekali, tidak ada yang membimbing juga waktu itu. Yang membimbing ada, cuma tidak spesifik untuk materi Olimpiade. Nah, alhamdulillah waktu itu saya tidak sangka saya mendapatkan peringkat 10. Ya alhamdulillah, karena saya juga kan tidak maksimal dalam berusaha, tapi saya kok bisa, gimana itu. Nah, untuk teman-teman yang kepo, saya sarankan jangan di-skip agar teman-teman juga tidak salah paham atau tidak salah cara dalam menerapkan 4 tips ini. Langsung saja, yang pertama yaitu dengan membaca. Teman-teman, jangan berusaha untuk menghafal terlalu keras. Karena dimana menghafal terlalu keras itu adalah posisi otak kita tegang. Dan posisi kita itu harus berusaha bisa menghafal, tertekan akhirnya. Nah, kita baca rileks aja dari awal sampai akhir. Kita juga berusaha untuk fokus, tapi tetap rileks. Terutama untuk rileks, membaca awal sampai akhir. Nah, setelah itu, jangan berusaha untuk kayak menghafal lah. Apa yang tadi yang sudah saya baca, apa aja, jangan. Karena memang setelah membaca, apa yang aku baca ya, apa yang sudah saya tangkap, nah itu pasti tidak ingat. Tapi nanti ketika ada soal, otak kita juga akan menjawab, seperti ini, jawabannya seperti ini, rumusnya seperti ini, dan sebagainya. Untuk tips yang kedua, yaitu dengan menangkap intinya saja. Jadi, misal kimia, fisika, matematika itu bukan materi hafalan, tetapi kita dipaksa untuk bisa hafal untuk rumus-rumusnya. Nah, di situ kita berusaha untuk mengambil intinya di mana. Seperti fisika itu hukum-hukum ya. Misal hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan sebagainya. Kita itu nggak usah baca pengertiannya. Kita cuma baca rumusnya aja. Dan begitu pula untuk kimia dan untuk matematika. Kita baca rumusnya saja. Nah, untuk kita yang memang belum paham, itu bolehlah untuk membaca pengertiannya, tapi jangan dihafal. Karena itu ketika kita menghafal terlalu keras, itu membuat kita tegang. Nah, saya sarankan ketika ada yang memang sulit dalam memahami pengertian, bolehlah kita tulis rumus, kita mengerjakan soal. Nah, kita masukkan saja, karena memang rumus tersebut
ada misal F, itu simbol dari apa? Itu simbol dari gaya dan sebagainya. Matematika hanya diterapkan dimasukkan angka-angkanya saja. Nah, dari pengerjaan tersebut, dari melihat intinya tersebut, lama-kelamaan kita akan bisa hafal. Dalam satu malam atau beberapa jam, matematika, fisika, kimia itu bisa kita mengerti ketika kita mengerjakan soal-soal. Dan untuk selain fisika, kimia, matematika, bagaimana? Seperti bahasa Indonesia, PKN, dalam hafal pidato dan sebagainya, itu kita melihat inti kalimatnya saja, atau bisa diartikan itu gagasan utamanya aja. Nah, itu tuh kita membaca itu aja. Nah, untuk pidato bisa, oh ini ada kata-kata yang dominan, ada kata-kata yang memang pokoknya dari pembicaraan tersebut. Nah, bisa kita cari intinya aja itu. Dan ketika pidato atau PKN itu jangan dihafal. Kita cuma baca saja yang intinya, dan itu baca berulang 3 kali atau 2 kali atau berapalah, terserah teman-teman. Tapi jangan banyak-banyak, karena memang kalau misal kita berusaha untuk menghafal, otak kita menjadi tegang. Nah, untuk yang ketiga, yaitu dengan menulis. Cara ini sangat efektif untuk materi-materi yang berbau dengan matematika, atau juga boleh ketika kita menghafal pidato. Kita bisa menulis apa yang sudah ada di teks, kita tulis ulang di buku. Pasti teks pidato itu tidak terlalu banyak seperti buku 2 lembar, 3 lembar, atau bahkan 5 lembar, tidak mungkin. Kita tulis di situ. Nah, dari hasil tulisan tersebut membuat kita paham. Nah, dari paham kita bisa hafal. Nah, untuk tulisan-tulisan yang bermacam seperti pidato tersebut, itu pasti tentunya kita capek, ya kan? Capek. Itu jadi kita menerapkannya. Tips yang kedua yaitu dengan mencari intinya saja. Bisa, misal yang memang otaknya cerdas, mencari intinya ditulis. Bisa seperti itu. Dan untuk fisika, kimia, matematika, bisa dengan menulis rumus, mengerjakan soal, atau bisa juga menulis rumus berulang kali. Itu kan menulis biasanya bukan sesuatu yang berat untuk para pelajar. Bahkan ada teman-teman saya yang lebih suka menulis daripada membaca. Tetapi anaknya juga pintar. Nah, dari situ, dari menulis itu melatih pemahaman kita. Dan dari paham, kita bisa hafal. Seperti itu. Untuk tips yang keempat. Tips ini sangat simpel tentunya dan sangat mudah kita temui. Yaitu dengan mengonsumsi coklat, karena hasil penelitian coklat itu bisa meningkatkan daya ingat kita. Jadi selain kita juga bisa menghafal sesuatu, tapi kita juga bisa tetap happy tentunya. Itu 4 tips simpel yang sudah saya buktikan mengenai khasiatnya, mengenai pembuktiannya memang sudah saya buktikan pada awal-awal pembicaraan kita. Itu 4 tips simpelnya. Tapi misal teman-teman tidak ingin terlalu dadakan, tapi juga kadang-kadang malas dalam belajar, malas dalam mempraktekkan suatu pelajaran. Nah, dari situ bisa saya tambahkan lagi untuk ini bukan tips. Tadi tips itu kan caranya ya, tapi ini adalah seperti pendorong untuk bisa lebih maksimal untuk 4 tips ini, yaitu dengan 1, kita membaca Al-Quran selepas maghrib dan subuh, karena penelitian membuktikan dengan membaca Al-Quran ini setelah maghrib dan subuh, atau bisa kita katakan ya seperti membaca surat yang banyak, ayat yang banyak. Ya, jangan lama-lama, cukup 15 menit atau 30 menit itu saja, itu bisa meningkatkan kecerdasan otak kita sampai 80%. Wow,
tentunya ketika kita cerdas, kadang-kadang kita juga bisa lebih mudah menghafal. Nggak kadang-kadang aja, banyak orang yang cerdas, hanya beberapa kata, hanya beberapa menit saja membaca, dia sudah bisa mengingat. Nah, untuk tips yang kedua, itu akan saya bahas ketika di video selanjutnya. Yang video yang memang ini akan berhubungan dengan video kali ini dan akan membahas lebih banyak mengenai seputar dunia persiswaan atau dunia ketika cara-cara kita dengan cara-cara kita saat-saat sulit dalam belajar. Pokoknya intinya itu ketika kita sulit dalam belajar, kita ingin bisa berprestasi. Nah, untuk tips atau ini untuk pendorong pendukung yang kedua dan selanjutnya bisa teman-teman dengar di video selanjutnya. See you. Ketinggalan. Sebelum see you, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bisa share ke teman-teman bila ini videonya bermanfaat. Dan saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang salah. Saya mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.